Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di session kali ini saya akan menjawab ataupun melihat pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar teman-temannya. Seperti apa pertanyaannya dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-teman ya. Kalian tinggal cek aja profil saya, klik bagian video ataupun bagian lainnya. Kalian scroll aja di akun saya, sesuaikan videonya dengan apa yang sedang kalian rasakan gitu teman-teman ya. Karena jujur ya teman-temannya, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu sensasinya banyak sekali teman-temannya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ada semua sensasinya teman-temannya, kena semua dampak-dampaknya. Tapi tenang aja teman-temannya, kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, kalian itu akan lebih mudah menanganinya ya, minimal gitu teman-temannya. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, itu minimal mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian dengan dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini gitu teman-temannya. Oke, lanjut ke pembahasannya teman-temannya. Saya sudah pilih beberapa pertanyaan yang paling sering dipertanyakan gitu teman-temannya. Oke, pertanyaan dari nggak usah disebutin ya nama akunnya teman-temannya, takutnya privasi gitu ya. Karena soalnya sering banyak yang inbox gitu teman-temannya. Kalau inbox bisa biasanya pertanyaannya privasi gitu teman-temannya, akunnya privasi dan takut mungkin merasa nggak pede ataupun ngerasa apa gitu ya. Bang, saya nggak pernah merasakan kebahagiaan. Kata orang, saya itu stres. Oke teman-temannya, saya jawab sepengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dulu juga saya seperti itu teman-temannya. Saya itu tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Berapa bulan ya? Saya tuh hampir 1 tahun lebih ya teman-temannya. Kalau misalkan merasakan tidak ada kebahagiaan dalam itu tuh hampir 1 tahun lebih nah teman-temannya, lebih gitu teman-teman. 1 tahun lebih itu saya hampir tidak merasakan yang namanya kebahagiaan, keceriaan teman-temannya. Kenapa bisa seperti itu? Ini teman-temannya yang selalu dipertanyakan, kenapa bisa seperti itu? Kita tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam hidup kita, tidak pernah merasakan keceriaan dalam hidup kita. Sekalipun kita melakukan aktivitas ataupun hobi yang dulu kita senangi, yang dulu membuat kita bahagia, sekalipun kita melakukan aktivitas seperti itu ataupun hobi-hobi kita yang dulu itu kita lakukan dan itu tidak ada kebahagiaan, itu tidak membuat kita senang. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita itu setiap harinya mental kita itu ingatan kita gitu teman-temannya, itu mental kita, perasaan kita itu setiap harinya sudah terlatih memikirkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menegangkan, hal-hal yang membuat kita itu takut gitu teman-temannya. Kita itu setiap harinya berpikir tentang sensasi, penyakit, penderitaan teman-temannya. Kita itu selalu berpikir bahwa kita itu umurnya nggak lama lagi. Terus kita itu selalu berpikir bahwa kita itu terkena penyakit berat gitu teman-temannya. Bahkan kita itu pernah berpikir kena guna-guna gitu teman-temannya. Ya, kenapa kita itu tidak pernah ada kebahagiaan? Padahal kita itu sebenarnya nih teman-temannya, orang lain itu melihat kita itu sehat. Orang lain melihat kita itu biasa aja. Bisa makan ya, bisa jalan gitu teman-temannya. Bahkan ya untuk ngobrol juga teman-temannya itu bisa, ngomong bisa gitu teman-temannya. Tetapi orang lain itu melihat kita itu biasa aja gitu, sehat-sehat aja. Tetapi
kita itu selalu merasakan bahwa diri kita itu sakit, kita itu sedang menderita gitu teman-temannya. Itu karena pikiran kita teman-temannya, karena kita itu masih dipermainkan pikiran-pikiran negatif, kita itu masih ada di lingkaran anxiety gitu teman-temannya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, anxiety, sepengalaman saya pribadi teman-temannya, itu memang kita itu selalu berpikirnya ke hal-hal negatif gitu teman-temannya. Ya pantas gitu teman-temannya, kita itu nggak pernah ada kebahagiaan, nggak pernah ada keceriaan, kita itu ya karena kita itu selalu berpikir ke hal-hal negatif tentang penyakit gitu teman-temannya. Dan itu berlangsung lama gitu teman-temannya, itu bukan hanya sekedar 1 hari, 2 hari, ataupun 1 minggu, 2 minggu teman-temannya. Kita itu selalu berpikir ke hal negatifnya itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kita itu selalu, pikiran kita itu selalu mengarah ke hal negatif, selalu mengarah penyakit yang berbahaya, selalu mengarah bahwa kita itu sudah mendekati kematian gitu teman-temannya. Itu yang membuatnya di diri kita itu, di pikiran kita itu sudah tidak ada kebahagiaan lagi, karena otak kita, pikiran kita itu sudah terlatih gitu teman-temannya. Setiap harinya selalu berpikir penyakit, tentang sensasi, pokoknya tentang penderitaan gitu teman-temannya. Seperti itu. Jadi gimana Bang Adim supaya kita itu merasakan lagi kebahagiaan, keceriaan seperti dulu gitu teman-temannya. Mudah sebenarnya teman-temannya, tetapi mudah ini butuh proses ya teman-teman. Jadi mudah tapi butuh proses. Prosesnya itu bukan waktu yang sebentar sebenarnya teman-temannya. Ini pengalaman saya itu hampir 2 tahunan teman-temannya, melatih semuanya untuk mengembalikan lagi kehidupan saya seperti dulu, pemikiran saya itu seperti dulu lagi gitu teman-temannya. Itu memang tidak sebentar tetapi mudah sebenarnya. Gimana mudahnya? Apapun yang kita senangi, apapun yang membuat kita bahagia, apapun yang membuat kita senang, lakukan saja teman-temannya. Tetapi Bang Adim gimana nih? Saya kan setiap melakukan aktivitas ataupun kegiatan apapun, ataupun hobi-hobi saya yang dulu itu tidak ada kebahagiaan, selalu biasa aja dan garing-garing aja gitu teman-temannya. Nggak ada kebahagiaan, nggak membuat kita itu semangat gitu teman-temannya. Latihan teman-temannya. Orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psikosomatis itu semuanya kembali dari nol teman-teman ya. Entah itu dari pencernaannya, dari asam lambung ya, dari pencernaan intinya, karena kita itu terkena 2 gangguan teman-teman ya. Yang pertama dari pencernaannya, itu asam lambungnya ataupun GERD-nya ataupun gangguan lambung gitu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang keduanya kita itu terkena psikis. Psikis itu terdiri dari perasaan kita, mental kita gitu teman-teman ya. Terus juga semuanya teman-teman ya. Karena mental kita, perasaan kita itu semuanya terganggu, itu namanya psikis teman-temannya, pemikiran kita terganggu gitu teman-teman. Nah untuk medisnya teman-teman, jadi bagian asam lambungnya ataupun pencernaannya, kalian itu cukup menjaga pola makan saja. Itu cukup menjaga pola makan saja, itu biasanya teman-temannya 2 ataupun 3 bulan itu biasanya sudah membaik teman-temannya. Kalau misalkan kalian itu hanya didiagnosanya terkena gangguan asam ataupun gangguan lambung aja gitu teman-temannya, biasanya itu sudah membaik dalam waktu 2 ataupun 3 bulan saja gitu teman-temannya. Bahkan kalau misalkan hanya terkena gangguan asam lambung saja, itu biasanya dalam 1 atau 2 minggu dikasih obat oleh dokter teman-temannya, itu sembuh teman-temannya. Kenapa nih Bang Adim, saya itu merasakan sensasinya banyak dan itu berbulan-bulan, bahkan mau hampir 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu teman-temannya. Perlu kalian ketahui teman-temannya, kita itu terkena 2 gangguan, yaitu yang keduanya di psikisnya, di mentalnya. Orang yang terkena gangguan asam ya, GERD, anxiety, itu dihinggapi yang namanya anxiety disorder ataupun kecemasan yang berlebihan gitu teman-temannya. Itu bisa memperhambat pemulihan gangguan asam lambung. Sebenarnya walaupun sebenarnya asam lambungnya ataupun pencernaannya ataupun medisnya ataupun di bagian lambungnya itu sudah membaik teman-temannya, kita itu selalu merasa diri kita itu sedang sakit. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya ada trauma di awal-awal terkena gangguan asam lambungnya teman-temannya. Karena awal-awal nih, pengalaman saya awal-awal terkena gangguan asam, GERD teman-temannya, itu sesuatu sensasi yang baru teman-temannya, sensasi yang baru dan rasanya itu luar biasa teman-temannya. Rasanya itu seperti kita itu mau teman-temannya, seperti kita itu mau mati gitu teman-temannya. Engap, sesak napas, pusing, kelayangan, pandangan buram, bahkan gelap teman-temannya, bahkan nyaris gak sadar gitu teman-temannya. Itu awal-awal saya terkena gangguan asam, GERD, anxiety teman-temannya. Jadi
karena adanya trauma di diri saya gitu teman-teman, di diri kita intinya yang terkena gangguan asam GERD anxiety teman-temannya, itu anxiety hinggap di situ teman-temannya, ada trauma dan anxiety itu hinggap, akhirnya melewati masa-masa itu ya, masa-masa awal-awal terkena gangguan asam, akhirnya kita itu ada setiap harinya selalu ada sensasi teman-temannya, berkepanjangan, berkelanjutan gitu teman-temannya, alhasil banyak ada trauma di situ. Sensasi sekecil apapun selalu kita merasa-rasa, selalu dikait-kaitkan ataupun diurai dengan jauh bahwa sensasi yang kita rasakan itu adalah sensasi yang berbahaya, sensasi yang sangat sensasi penyakit yang berbahaya ataupun sensasi mendekati kita itu mau gitu teman-temannya. Itu teman-temannya yang membuat kita itu tidak ada kebahagiaan, tidak ada keceriaan, hilangnya kebahagiaan dan keceriaan dalam hidup kita karena setiap harinya kita itu selalu berpikir ke hal-hal negatif gitu teman-temannya. Kita itu dihinggapi yang namanya anxiety disorder, kecemasan berlebihan, ataupun kitanya kitanya ada trauma gitu teman-temannya di awal-awal terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis gitu teman-temannya. Itu jadi saran saya teman-temannya, kalau misalkan dari medisnya teman-temannya, kalian cukup menjaga pola makan, dan untuk psikisnya itu mudah sebenarnya, cuman mudah ini butuh proses teman-temannya. Kita itu harus membiasakan kembali kehidupan kita itu yang dulu gitu teman-temannya, karena hidup kita itu mulai dari nol lagi, dari pencernaannya, terus juga perasaannya, mentalnya gitu teman-temannya, itu harus kita latih kembali karena semuanya kembali dari nol gitu teman-temannya. Kita harus membiasakan gitu teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman itu dulu hobinya mancing ya untuk mancing sebenarnya harus ini ya teman-teman, harus didampingi gitu teman-temannya, karena orang yang terkena gangguan asam itu masih cenderung suka kelayangan gitu teman-temannya, itu harus ada temennya dulu teman-temannya, harus didampingi karena takutnya terjadi sesuatu gitu teman-temannya. Memang kita itu selalu berpikir seperti itu sih sebenarnya, tapi sebenarnya enggak gitu, enggak akan terjadi sebenarnya. Saya juga dulu teman-temannya di awal-awalnya masih takut ya teman-temannya, saya itu ditemani juga, terus juga awal-awal jalan-jalan itu saya awal-awal melatih mental saya itu sebenarnya dengan jalan-jalan. Saya dulu juga dia jalan-jalan itu ditemani teman-temannya, ditemani anak ya, kadang istri gitu teman-temannya. Terus juga awal-awal saya jalan itu enggak jauh teman-temannya, saya awal-awal jalan itu hanya di pelataran rumah, di teras rumah gitu teman-teman, sambil berjemur gitu teman-temannya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman hobinya biasanya misalkan bikin kue, masak, ataupun apa aja teman-temannya, intinya hobi kalian itu misalkan tanam-tanaman, terus juga pelihara burung ataupun pelihara ayam gitu teman-teman, lakukan aja gitu teman-temannya. Itu nanti lambat laun kalau misalkan kalian konsisten melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang membuat kalian senang, membuat kalian bahagia gitu teman-teman, ataupun hobi kalian itu yang dulu kalian lakukan lagi teman-temannya, nanti juga kebahagiaan kalian, keceriaan kalian, kesenangan kalian itu akan kembali teman-temannya. Intinya kalian alihkan pemikiran negatif kalian dengan melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan. Intinya sibukkan diri kalian gitu teman-temannya. Kalian harus menyibukkan diri kalian, kalian harus mengisi waktu kalian gitu teman-temannya. Jangan setiap harinya kalian itu bengong gitu teman-temannya. Nanti kalau misalkan kalian terus bengong, itu bisa membuat kalian itu, pikiran kalian itu terflink ke hal-hal yang negatif gitu teman-temannya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman. Ini udah mulai maghrib. Pertanyaan satu aja, ini pembahasannya panjang teman-teman ya. Oke ya, jadi untuk teman-teman yang merasakan saat ini, teman-teman itu merasakan tidak pernah ada kesenangan ya, hilangnya kesenangan, kebahagiaan, keceriaan dalam hidup kalian, kalian harus melakukan pelatihan-pelatihan dan pembiasaan-pembiasaannya teman-teman ya. Konsisten dengan metode 3P-nya, jaga pola makannya, jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya. Menjaga pola makan itu menghindari makanan-makanan yang bisa memicu gangguan asam lambung gitu teman-teman. Terus yang pola hidupnya, pola hidup itu kalian itu menghindari begadang, terus serutin olahraga ya teman-temannya, ataupun berjemur semampu kalian aja teman-temannya. Kalau misalkan kalian itu belum mampu lama ya teman-temannya, sebentar juga nggak apa-apa, mau 1 menit kayak mau 2 menit kayak gitu teman-teman. Yang penting latihan ataupun rutin ataupun konsisten gitu teman-teman. Terus menjaga pola pikir, saya sudah jangan pernah berpikir sensasi yang kalian rasakan itu adalah sensasi ataupun penyakit yang berbahaya. Asam lambung itu bukan penyakit yang berbahaya.
GERD itu juga bukan penyakit yang berbahaya. Anxiety juga bukan penyakit, teman-temannya. Itu semua hanya gangguan, teman-temannya. Jangan pernah kalian mengira ini gangguan yang berbahaya ataupun penyakit yang berbahaya. Jangan mengira kalian itu nggak akan sembuh gitu, teman-temannya. Kalian semangat dan konsisten, insya Allah kalian pasti sembuh, teman-teman. Saya bisa, kalian juga bisa, teman-teman. Dan sudah banyak sekali contohnya, teman-temannya, orang yang sudah sembuh, yang sudah sehat dari gangguan asam lambung GERD anxiety. Seperti saya penyintas, teman-temannya. Saya sebagai penyintas, saya akan mendoakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Saya merasakan sendiri gimana rasanya, teman-temannya, saat menderita terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, teman-temannya. Oke, saya akhiri, teman-temannya, videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Semoga teman-teman itu cepat membaik lagi, teman-teman, cepat sembuh lagi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Semoga kembali lagi kebahagiaan kalian yang dulu, teman-temannya, keceriaannya, teman-temannya, hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi, teman-temannya. Dan jangan lupa, teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke, teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.